bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba? Gue nggak ngerti. Maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Tadi lu gue bacanya sampai mana nih? Satu judul. Wih, panjang. Allah. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an. Namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963. Dengan berdirinya Midgam Local Saving Bank, bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 di tahun pertama, 1903 sampai 1964, menjadi 251.152 pada tahun 1966 dan 1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari bacaannya apa lagi? LI 40.944 di akhir tahun pertama. Yang mana lagi? Di akhir tahun pertama 1963 dan 1964 menjadi LI1 1 juta, panjang banget anjir. 828.375 di akhir periode 1966 dan 1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, maka Midgam mulai mengalami kemunduran atau backward bending, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Midgam mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim saat mulai Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Midgam. Kesuksesan Midgam ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OGI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 72 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya. Membantu mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing dan memainkan peranan penting dalam penyelesaian ilmu ekonomi. Terus lanjut, bagus Auma. Perbankan dan keuangan Islam kini bank yang berpusat di
Jeddah Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Pada perkembangan selanjutnya 2070-an, usaha-usaha untuk mendirikan Bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem yield bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. Pakai kata. Lanjut. Dan Islamic Bank International of Denmark catat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini bank-bank besar dari negara-negara barat seperti Citibank, ENZ Bank, Manhattan Bank, dan Standard Fleming telah pula membuka Islamic Window. Oke, sudah membacanya? Sudah membacanya? Halo? 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 Halo Ustadz. Ya, saya mau menjelaskan. Bisa? Halo? Ya Ustadz, bisa. Oke. Baterainya punya saya tinggal 19% lagi. Ya, sesampainya aja ya, sesampainya ya. Jadi, fungsi perbankan pada awalnya itu, fungsi perbankan itu apa? Secara esensi apa fungsi perbankan itu? Menyimpan Uang? Oke, terus? Menyimpan saham. Ini apa? Menyimpan uang, meminjamkan uang, mengirimkan barang, dan mengirimkan jasa pengiriman uang. Nah, itu esensi bank, ya. Zaman sekarang itu jadi lembaga namanya perbankan. Dulu aktivitas itu udah ada, cuman belum ada namanya itu dinamakan bank. Halo, kedengaran nggak suara saya? Ada Ustadz. Ya, kedengaran Ustaz. Oke, jadi di zaman Rasulullah SAW, aktivitas seperti tadi itu ada. Tempat menyimpan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi SAW. Praktek-praktek seperti menitipkan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu sudah hal yang biasa orang menyimpan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Bagaimanakah kejadiannya di zaman Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya di Mekah.
menerima simpanan harta, sehingga saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang namanya wadiah. Kalau antum ke bank ke bank, terus saya mau buka rekening. Nah, antum taruh aja duit 1 juta di situ. Antum nggak ambil, antum nggak tambahin, antum nggak apa-apain. Itu sampai 10 tahun kemudian tetap aja duitnya 10 juta. Tuh. Mengapa? Karena bank nggak berani untuk memakainya. Ya. Jadi itu uangnya uang beku. Ya. Nah, pada saat yang sama juga kalau di biasanya di bank konvensional di bank-bank konvensional, kalau Anda titip uang 1 juta, maka setiap bulan ada pemotongan administrasi. Apakah itu 5.000, apakah itu 7.500, apakah itu 2.500. Tergantung kebijakan banknya. Nah, di bank syariah juga berlaku itu kalau akadnya mudorobah. Paham, Dom? Halo? Mudorobah itu apa, Zat? Mudorobah itu kita kan titip uang nih, misalnya saya titip uang ke Bank BNI Syariah 1 miliar. Akadnya mudorobah. Mudorobah itu adalah bank boleh menggunakan uang tersebut untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Itu. Ngerti nggak? Misalnya gini, saya punya uang 1 miliar, saya titip di BNI Syariah. Misalnya, ini siapa? Anwar ya? Anwar itu seorang bisnismen. Nah, Anwar pinjam duit ke bank. Gitu. Ya, pinjam duit untuk modal. Maka bank memberikan pinjaman, misalnya 500 juta. Dengan akad mudorobah. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Zat. Nah, uang itu dipakai sama Anwar, pakai bisnis, dapat keuntungan, gitu. Maka saya selaku pemilik uang mendapat keuntungan juga. Kenapa? Karena saya menyimpan uang di sana dengan akad mudorobah. Paham? Untungnya dari mana, Zat? Untungnya dari yang dilakukan bisnis oleh Anwar. Anwar misalnya bisnis dagang siomay, misalnya, ya. Nah, dagang siomaynya itu luar biasa laku, gitu. Maka sesuai dengan perjanjian, keuntungan tersebut, ya, itu dibagi 2. Apakah Anwar yang punya bisnis itu 70%, apakah 60%, apakah 35%, itu tergantung kesepakatan dengan bank. Kalau Anwar berarti yang nabung 1 miliarnya kayak investasi gitu, Tat? Iya, saya kayak investor gitu. Nah, itu tapi uang saya itu dijamin oleh bank. Gitu, ya. Dijamin oleh bank. Nah, maka di situ ada 3 pelaku bisnis. 1 yang punya uang, 2 ada perbankan secara kelembagaan, kemudian ketiga ada pengelola usaha tersebut. Gitu. Ngerti? Paham? Ya, paham. Nah, ketika itu dapat keuntungan, misalnya Anwar untungnya setiap bulannya itu 10 juta.
Nah, nanti tergantung kesepakatan sama bank. Kesepakatannya apakah bank 60%, Anwar 40%, atau sebaliknya, Anwar 60%, bank 40%. Nah, itu nanti terkait dengan kesepakatan. Nah, kalau bank dapat untung misalkan 40%, nah saya sebagai pemilik modal, kebagian nggak? Kebagian dong. Iya kan? Iya. Nah, apakah saya kebagian 10%, apakah saya kebagian 20%, nanti tergantung kesepakatan dengan bank. Itu. Maka si uang saya itu kan berarti dipakai gitu. Maka saya setiap bulan itu ada bagi hasil gitu. Apakah nanti bagi hasilnya 50.000, 100.000 dari keuntungan yang didapatkan. Nah, oleh karena itu saya juga dikenakan tarif administrasi penggunaan ATM begitu. Setiap bulannya saya dipotong 2.500. Paham nggak? Paham. Nah, Tat, kalau si Anwarnya bangkrut gimana, Tat? Rugi gitu usahanya. Kalau Anwarnya bangkrut ya, nah itu si bank ya, ini perbedaannya dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional nggak mau tahu bangkrut ya, nggak mau tahu bangkrut. Nah, kalau di bank Islam di mudharabah, maka dalam pengelolaannya ya, misalnya Anwar mau buka somai ya, ditanya sama bank, Anda punya pengalaman nggak buka somai? Nggak punya pengalaman. Nah, kalau nggak punya pengalaman, tanya lagi, Anda punya tempat strategis? Punya tempat strategis. Anda mau usaha? Saya mau usaha. Nah, kalau begitu nanti ada pendampingan dari bank. Paham nggak? Ya, ada pendampingan dari bank. Nah, oleh karena itu kecil sekali resiko ruginya. Kenapa? Karena didampingi oleh bank. Nah, kalau begini statusnya, maka bank biasanya mendapatkan 60%, orang tersebut Anwar ini mendapatkan 40%, gitu ya. Nah, kalau ditakdirkan masih tetap rugi, gitu ya. Nah, tetap rugi. Nah, itu harus ditanggung sama-sama, gitu. Misalnya begini, itu mau jual somai, itu kan beli gerobak ya sebagai modal, betul nggak? Beli gerobak kan, beli gerobak sebagai modal. Nah, si gerobaknya itu nanti dijual lagi oleh bank, gitu loh, sebagai modal uang yang dipinjamkan dari bank. Jadi kerugiannya, misalnya pinjamnya 10 juta gitu ya, bank itu akan meminimalisir kerugian dengan, kalau di bank konvensional itu menyita aset, tapi di kita tidak ada istilah menyita aset, gitu ya. Kenapa tidak ada istilah menyita aset? Karena bank terlibat dalam bisnis tersebut, gitu ya. Maka barang-barang tersebut dijual mungkin bisa laku 7 juta, jadi kerugiannya itu 3 juta. 3 juta itu ditanggung bersama ya, ditanggung oleh bank dan juga ditanggung oleh pedagangnya, begitu. Paham? Paham. Nah, duit Ustadznya itu ngaruh nggak, Ustadz? Kan Ustadz yang nabung tuh. Betul. Nah, pengaruh tidak ke duit saya, jelas berpengaruh. Nah, saya tidak dapat keuntungan. Paham? Paham. Berarti Ustadz rugi ya, Tat? Hah? Rugi, ya, rugi. Udah minjemin duit tapi usahanya bangkrut gitu, Tat? Iya, gitu. Rugi. Tapi nggak apa-apa, karena rugi akadnya memang sejak awal sudah tanggung rugi, gitu loh. Tapi itu semua untuk mendapatkan pinjaman tidak mudah. Itu makanya persyaratannya kemudian menjadi ketat, tidak mudah, gitu. Berbeda dengan perbankan konvensional. Kalau perbankan konvensional ya, itu dulu tahun 98 ya,
ya tahun 98 relatif persyaratannya mudah, apalagi Cina yang minjem. Gitu, Cina yang minjam relatif mudah dan negara memberikan pasokan uang. Itu bantuan uang. Akhirnya apa? Tahun 98 Indonesia kolaps karena pukulan hantam dolar, tapi banyak kredit macet. Paham nggak? Misalnya begini, Anwar pinjam ke Bank Mandiri atau Bank BCA 10 miliar. Dia mengajukan proposal dan agunan. Nah, agunannya di zaman dulu 98 nih, zaman Orde Baru, agunannya itu banyak agunan bodong. Agunan itu apa, Zat? Agunan itu apa ya istilahnya? Jaminan. 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 Anda mau pinjam uang ke bank. Anda apa yang dijaminkan, apa yang diagunkan, ya, apa yang dijaminkan. Misalnya tanah seluas 10 hektar di mana di Jonggol. Harga tanah itu sekitar 20 miliar. Gitu. Anda pinjam nih uang nih. Nih, pinjam uang. Nah, terus si uang itu dipakai usaha. Ya, benar dipakai usaha, tapi cara mengelola usahanya tidak beres. Gitu. Misalnya lebih besar pasak daripada tiang. Gitu. Lebih besar pasak daripada tiang tuh begini. Anda usaha bikin material, gitu ya. Bikin material itu dengan modal 10 miliar. Kemudian oke, bahan-bahan ada, Anda belanja, kemudian tokonya ada, toko material. Tapi pada saat yang sama Anda juga ya menggunakan mobil yang mewah. Misalnya Anda BMW, istri Anda dibeliin Fortuner, anak Anda dibeliin Mercy, gitu loh. Nah, padahal sesungguhnya itu adalah uang modal yang seharusnya dibelikan untuk modal. Misalnya Anda seharusnya membeli truk atau mobil pick up untuk angkut sana-sana sini kan. Tapi waktu itu tuh orang pada usaha minjem uang dari bank begitu mudahnya dengan jaminan bodong gitu ya, dan berlaku hidup mewah gitu. Akhirnya si uang itu dibeliin Mercy, dibeliin mobil-mobil mewah, rumah mewah. Walhasil ya, si toko materialnya ini nggak jalan, pembelinya sedikit. Walhasil untuk bayar pokoknya saja itu sudah tidak sanggup. Begitu, apalagi dengan bunganya. Nah, singkat cerita, jadilah kredit macet. Paham nggak? Kredit macet. Jadi nggak bisa ngebayar ke banknya gitu, Tat, ya? Nggak bisa bayar ke bank. Kalau nggak bisa bayar ke bank, apa yang dilakukan oleh bank? Ngambil jaminan. Ngambil jaminan Anda. Jaminannya ternyata bodong. Jaminannya ternyata itu tanahnya tanah sengketa. Pusing nggak bang? Pusing kan? Pusing. Nah kalau jaminannya disita ternyata nggak beres, maka bank menyita harta kekayaan orang ini kan? Nah ternyata harta kekayaannya ini juga sudah digadaikan ke tempat lain. Ngerti nggak? Mercy istrinya, Fortuner dianya, dan harta-harta yang lain itu digadaikan oleh si pemiliknya ini kepada perusahaan lain. Nah, uang gadainya ini untuk apa? Sebagian bagus dipakai untuk mencicil pembayaran hutang. Sebagian lagi dipakai pesta, pakai judi, pakai minum, pakai perempuan, dan lain sebagainya. Nah, jadilah perusahaan ini bangkrut. Gitu. Maka Indonesia pernah kolaps menghadapi peristiwa ini. Ekonominya tahun 98 kolaps. Udahlah kena badai hantam dolar. Nah, kemudian pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku perbankan berlaku seenak udelnya aja gitu. Ya, maka yang terjadi apa?
terjadi kolapse perbankan, bank-bank itu ambruk, kemudian mereka tidak bisa mempertahankan dirinya. Akhirnya Indonesia ini juga akhirnya Pak Harto ambruk, ininya taruhan politiknya dan yang lain-lain semua kacau balau begitu. Paham nggak? Paham. Nah, yang lain ada pertanyaan? Saat itu kalau jaminan harus lebih gede dari pinjaman, Sat, nilainya. Biasanya begitu. Barang jaminan itu jauh lebih mahal atau jauh lebih berharga ketimbang uang yang dipinjam dari bank. Biasanya 2 kali lipat. Kalau sama nggak boleh, Tat? Kalau sama nggak boleh. Kalau sama nggak dikasih biasanya. Gitu. Tapi kalau untuk di zaman sekarang gitu udah nggak kayak dulu lagi, Ustaz ya? Nah, di zaman sekarang juga masih ada perilaku seperti itu, cuman tidak sesemarak dulu, gitu. Makanya pegawai-pegawai bank dulu pada kaya, ya kan bisa begini, saya mau menjaminkan tanah, misalnya saya pinjam uang seperti saya gambarkan tadi, itu untuk meloloskan jaminan saya itu yang bodong itu saya loloskan, dan supaya lolos nanti diperiksa oleh bank, maka biasanya saya ya atau seseorang itu melakukan penyuapan terhadap kepala bank gitu. Oh, Paham? paham tuh, Bang. Pinjam 10 miliar. Iya. Saya punya tanah surat-surat bodong itu 20 miliar dijonggol. Kan? Nah, saya pinjam. Nah, nanti kan dari pihak bank itu kan bukan inspeksi ke tanah saya yang ada, gitu kan? Nah, ini biasanya ketika melakukan inspeksi, mulai dari direktur banknya sampai ke kroco-kroco yang turun ke lapangan, semuanya masuk angin alias disogok. Gitu. Nah, misalnya direkturnya dikasih 300 juta, terus kepala bagian unitnya 100 juta, terus operator di lapangan nih yang mau turun ke jalan, dia bukannya ke Jonggol tapi ke Bogor. Di Bogor nginepnya di hotel di situ dikasih entertain gitu. Paham? Paham, Ya? Sat. Nah, jadi pas begitu pulang gimana hasilnya? Oke, katanya oke, semua surat-surat oke, formalitas semua oke. Gitu. Nah, ketika macet, nah berantakan semuanya. Gitu. Paham? Itulah perilaku dulu berlaku seperti itu. Makanya kepala cabang, bank-bank itu ya kaya-kayanya luar biasa. Orang tuh dulu tuh orang kerja di bank tuh image-nya tuh udah lebih hebat dari bekerja sebagai presiden. Kenapa? Cepet kaya, gila kaya itu. Gitu. Paham? Halo? Iya, paham, Sat. Iya, paham, Ustaz. Ya, yang lain mana suaranya yang lain? Ya, Ustaz. Gimana? Yang lain paham? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Ustaz, Nah, ya. kan pada zaman dulu itu yang seperti itu menyebabkan perbudakan, bukan Ustaz? Oh, itu ribanya. Tapi itu kalau misal kayak tadi, contoh seperti tadi itu bisa juga Ustaz menyebabkan perbudakan. Sangat bisa. Misalnya, dulu ada orang Cina tuh satu tuh ya, dia pinjam uang ke negara itu 1,2 triliun. Ya, itu bayangin tahun berapa tuh? Tahun 95 kalau nggak salah saya deh. Kalau nggak salah saya tahun 95 waktu itu. Kan reformasi 97-98 ya. Lupa namanya saya itu, orang Cina satu tuh kabur. Nah, dia sama kasusnya kayak begitu tuh, ya. Duitnya itu konon katanya dipakai usaha.
ya, investasi di mana-mana. Ini dia pinjam dulu pakai dolar. Kalau dirupiahkan 1,5 triliun ya. $1 dulu 2.500 perak. Saya ingat 2.500 perak nih, dia pinjam tahun 95. Saya ingat. Nah, dia nggak bayar 3 tahun. Kan? Tangkap. Karena surat-surat bodong, apa segala macam, bodong, ditangkap dia. Nah, habis ditangkap, coba ngapain? Pegawai sipir, disogok sama dia, semua disogok, dia kabur ke Cina. Dia kabur ke Cina, pakai paspor bodong, apa segala macam bodong. Tahun 97, ya, tahun 97, saya ingat banget. Itu dolar yang tadinya 2.500, karena kena hantam kasus moneter di Indonesia, maka dolar menjadi $1 15.000. Jadi bayangkan si Garong ini, siapa namanya, lupa saya, di Cina tuh. Berapa kali lipat kenaikan dolar? Coba, dari 2.500 ke 15.000. Ya, beratus-ratus kali lipat dia punya keuntungan, dia kabur ke Cina. Sampai sekarang Allahu a'lam bishawab, orang itu nggak ketangkap. Oke. Sekarang kalau terkait dengan perbudakan itu opsi. Kenapa? Karena orang kalau zaman sekarang nggak sanggup bayar, ditangkap, gitu, ditangkap, penjara paling. Nah, itu kan belum ada penjara, belum ada musim penangkapan seperti itu. Maka yang nangkapnya adalah, karena lembaga banknya belum ada, maka yang nangkapnya adalah orang yang minjemin uang. Misalnya Anwar pinjam ke saya 10 mil. Nah, sampai waktunya untuk bayar, ternyata tidak bisa bayar. Maka Anwar harus bayar 2 kali lipat plus bunganya. Gitu loh. Bukan hanya pokoknya kan 10 miliar. Nah, bunganya berapa? Bunganya katakanlah 20%. Maka Anwar harus bayar ke saya adalah 1,200.000.000. Lagi tahun berikutnya, maka Anwar harus bayar pokok sekaligus plus bunganya. Gitu. Bunganya ada adafan mudha'afah, berlipat ganda. Gitu. 2 sekali seharusnya 20%, karena tidak sanggup bayar maka jadi 2 kali 2 4. Maka Anwar berikutnya harus bayar ke saya 2,4 miliar gitu. Tahun berikutnya nggak sanggup lagi bayar, maka si bunganya ini berlipat ganda. Jadi 2 kali 2 kali 2 gitu. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka Anwar tahun ketiga ke saya harus bayar 1,8 miliar. Sanggup juga. Maka tahun keempatnya adalah 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, bunganya sudah melampaui pokoknya. Pokoknya aja hanya 1 miliar. Nah, maka bunganya 1,6 miliar. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Ngerti. Nah, maka Anwar harus bayar ke saya di tahun keempat adalah 2,6 miliar. 2,6 miliar. Kalau nggak sanggup juga, maka kalikan 2 lagi. Oh, jadi seterusnya gitu saja. Terus saja, terus itulah yang dikatakan dalam Al-Quran itu adafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Gitu. Ya, itu riba jahiliyah. Gitu loh, ya. Adafan mudha'afah terus berlipat-lipat ganda sehingga orang hampir bisa dipastikan nggak sanggup bayar. Ini kuotanya, baterainya tempat saya udah tinggal 10% lagi, sudah merah, udah kedap-kedip. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Ustaz. Nah, jika tidak sanggup bayar, maka hak saya sebagai manusia akan diambil. Anwar punya hak sebagai manusia merdeka, maka akan saya ambil. Gitu.
saya bawa ke Syam, saya tandu Anwar, saya jual. Gitu. Ya. Nah, kalau Anwar sendiri dihargakan, itu tidak ada artinya. Misalnya Anwar tuh kakek-kakek, reot, kurus, krempeng, penyakitan lagi. Gitu kan? Apa artinya saya harus bawa Anwar ke kota? Dijual sama orang cuman 50 juta juga masih ada yang mau syukur. Maka saya tidak hanya bawa Anwar, saya akan bawa istrinya, saya akan bawa anaknya, saya akan bawa cucunya, semua kena sapu. Jadi budak saya. Gitu, ngerti nggak? Itu zaman dulu, Ustaz. Iya, zaman dulu. Ini kita cerita tentang riba di zaman dulu nih. Akibat riba zaman dulu. Kenapa Allah memerangi riba luar biasa? Karena ini dampaknya. Gitu loh. Ini dampak dari riba. Jadi kalau yang minjem cuma Anwar, kakek-kakek, bukan Anwar saja yang jadi budak. Tapi semua keturunan, anak cucunya ini semua, menantunya semua, kena sapu semua. Jadilah mereka semua orang-orang budak. Kenapa? Ya kalau Anwar doang yang pinjam, misalnya udah tua, umurnya 50 tahun, 55 tahun, repot, udah sakit-sakitan, kurus. Oh, kalau dijual ke pasar, siapa orang yang mau beli? Kan nggak ada yang beli. Kalau Anwarnya hidup sendiri gimana, Tat? Nah, kalau Anwar hidup sendiri, biasanya yang meminjamkan tidak akan memberikan pinjaman yang besar, gitu. Paling dikasih 1 juta juga udah untung. Gitu, karena saya kan yang mau meminjamkan juga taksir juga. Ini orang sanggup bayar nggak? Gitu loh. Kalaupun nggak sanggup bayar, ya di situ kan juga ada atensi yang atensi riba itu yang buruk. Misalnya begini, saya lihat Anwar udah 50 tahun sakit-sakitan, tapi istrinya ya misalnya umurnya 35 tahun, masih muda, cantik. Nah, terus punya anak perempuan 3, umurnya yang satu 15, yang satu 20, yang satu 25. Nah, itu kan sudah mulai diakalin gitu loh. Wah, ini orang semua harus jadi milik saya gitu. Saya pinjam tuh 100 juta. Gitu. Dia pinjamnya ke saya cuma 10 juta, tapi dengan sok sebagai pahlawan saya bilang jangan 10 juta deh, ini saya kasih 50 juta atau 100 juta deh. Karena saya sudah bisa ngitung, isinya masih cantik, anak 3-tiganya masih gadis. Ini kalau saya dapat semua dan saya jual, oh keuntungan saya besar. Gitu loh. Jadi dalam riba itu ada kalkulasi yang tidak manusiawi, ada kalkulasi-kalkulasi jahat. Gitu. Begitu jatuh tempo, nggak bisa bayar, nah sudah. Sapu jagat semuanya kena. Nah itulah yang diharapkan. Gitu loh. Anwarnya mungkin saya jual cuma 10 juta. Istrinya bisa saya jual 75 juta. Anaknya yang 3. Kalau bisa saya jual 75 juta, saya udah dapat keuntungan 210 juta. Nah, gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Saat itu kan sistem riba zaman dulu ya, Sat. Tapi kalau sekarang kan udah enggak, Tat ya? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada yang begitu. Cuman sekarang ini orang di penjara, disita, begitu. Rumahnya disita Ustaz ya biasanya? Rumahnya disita, agunannya disita, agunan itu jaminan ya. Jaminannya disita, kayak begitulah. Tuh. Ustaz, gimana kalau sama negara, Ustaz? Yang hari ini terkait masalah negara ya, Ustaz, utang negara. Jadi kalau utang negara ini kan kalau utang negara kayak kita sekarang nih, yang di agunan itu leher kita. Nah, itu gimana, Ustaz, kalau kita mati? Ini kan bunganya itu lebih gede lagi dari uang pinjamannya itu yang kita pinjam. Nah maka kita mati semua dihisab sama Allah, nanti kita berdoa pada Allah. Ya yauma tuqallibu wujuhahum wa taswaddu yauma tuqallibu lupa saya ayatnya itu. Yauma, ketika pada hari dibolak-balikan badan kita di neraka jahanam bersama para pemimpin kita, maka kita akan berdoa, ya Allah,
berikan azab itu 2 kali lipat kepada para pemimpin itu, karena kita dulu jadi manusia budak karena gara-gara dia. Nah, begitu. Ya, itulah, jangan dianggap enteng jadi pemimpin. Pemimpin itu bisa didoakan dan bisa dikutuk sama rakyatnya. Gitu, jika pemimpin itu tidak adil dan tidak benar. Nanti saya jelaskan ini ya, nanti saya jelaskan pertemuan depan. Ini sudah panas, itu tinggal 7% lagi ini ya. Oke, mungkin itu saja. Saya mohon maaf atas segala gangguan yang ada. Semoga minggu depan tidak ada gangguan sehingga kita lancar dalam berdiskusi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.